Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembahasan latihan soal yang ada pada lembar aktivitas IPA Fisika kelas 8 halaman 36. Ini bisa menjadi sarana untuk latihan sekaligus persiapan untuk penilaian harian. Topik yang dibahas adalah pesawat sederhana. Kita mulai dari nomor satu. Peralatan yang digunakan dengan tujuan mempermudah atau memperkecil usaha yang diperlukan adalah ya pesawat sederhana. Ini adalah topik yang sedang kita bahas. Sekarang kita lihat di sini. Nomor dua, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Kegiatan yang menggunakan pesawat sederhana ditujukan oleh nomor. Kita bisa ulas satu-satu. Petugas pengibar bendera menarik bendera. Nah, pengibar bendera berarti menggunakan katrol di sini ya. Nomor dua, pramubakti memanggul. Memanggul itu seperti memikul atau menggendong. Berarti tidak menggunakan alat. Ini tidak menggunakan pesawat sederhana. Penata taman memotong rumput. Memotong rumput menggunakan gunting atau tuas. Para satpam mendorong mobil. Mendorong dengan tangan kosong. Berarti bukan. Jawabannya adalah satu dan tiga. Diagram yang menunjukkan tuas jenis yang kedua. Kita mengenal ada tiga jenis tuas. Tuas yang pertama, dia adalah titik tumpu yang ada di tengah. Ya, baik C atau D, ya. Ini adalah tuas jenis satu, yaitu tumpunya ada di tengah. Tuas jenis dua, beban yang di tengah. Kita lihat di sini, ini beban yang ada di tengah, berarti ini tuas jenis dua. Ya, ini jenis dua. Dan kuasa di tengah berarti tuas jenis tiga. Nomor 4, berikut ini yang merupakan contoh tuas jenis satu. Melihat yang tadi ya, kita akan uraikan satu-satu agar bisa terbahas semuanya. Ini yang A adalah pembuka cangkang atau kacang ya. Ini tumpunya, cangkangnya bebannya taruh di sini, kita pegang di sini. Ini kuasa. Jangka untuk membuat lingkaran ya. Di sini berarti jarum ini adalah titik tumpunya, ini adalah bebannya, sorry, ya bebannya, dan di sini adalah kedua ini adalah kuasa. Kemudian gunting kakak tua. Ini tumpu, di sini beban, di sini kuasa. Stapler ini bisa dua, bisa tiga nih, tergantung kita pegang di mana. Tapi kalau pada umumnya di sini tumpu, di sini adalah beban, dan di ujung di sini adalah kuasa. Nah, tulis sini satu berarti yang ini. Jawabannya yang C. Berikut ini yang merupakan contoh tuas jenis yang ketiga. Tadi kita sudah bahas tuas jenis ketiga berarti kuasa di tengah. Ini tuh kita bahas satu-satu. Ini capit makanan, tumpu, kuasa, beban, gunting kuku. Ini adalah beban, tumpu, kuasa. Kemudian pencapit, penjepit kertas. Ini adalah bagian beban, ini adalah tumpunya, ini adalah kuasa. Gunting gampang banget, tumpu, beban, kuasa. Sekop, tumpu, kuasa, beban. Pinset, tumpu, kuasa, beban. Pembuka botol, kuasa, beban, tumpu. Capitan makanan sama seperti yang A tadi, tumpu, kuasa, beban. Jadi tuas jenis tiga adalah yang keduanya jenis tiga adalah yang C. Berikutnya nomor 6, gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban 500 Newton. Nah, di sini ini adalah contoh soal untuk menggunakan persamaan tuas. Kita mengenal ada lengan kuasa, lengan beban. Kalau tumpunya di sini, berarti ini adalah kuasanya, ini bebannya. Maka ini lengan kuasa, ini lengan beban.
Rumus yang digunakan adalah F kali LK sama dengan W dikali sama LB. Ini beban adalah W, ya. F kali 100, 500 kali 20. KF sama dengan perkalian silang di sini. 500 kali 20 per 100. Bisa kita coret. 5 kali 20 sama dengan 100 Newton. Oke. Berikut di nomor 7. Nih sama konsepnya seperti tadi. Sebuah batu beratnya 400 Newton diangkat menggunakan kuasa 100 Newton. Berarti ini F-nya. Tentukan lengan kuasa. Ini lengan bebannya udah ada. Lengan kuasanya yang belum ada. Maka sama kayak tadi, F, maaf, sini kita gunakan rumus yang tadi. F dikali LK, W dikali sama LB. F-nya 100, kali lengan kuasanya dicari, bebannya 400, kali 30. 400 kali 30 dibagi 100. Coret 4 kali 30, 120 cm. Jawabannya yang C. Nomor 8. Keuntungan mekanis sebuah pesawat sederhana. Ya, keuntungan mekanis ada beberapa jenis. Keuntungan mekanis itu tingkat kemudahan ya yang didapatkan. Ada dua cara, W per F, ada tuas, atau bisa juga LK per LB dengan kuasa per dengan beban. Maka yang benar adalah perbandingan lengan kuasa dan gaya beban salah. Perhatikan kalimatnya. Perbandingan antara gaya kuasa dengan beban salah. Perbandingan antara beban dan lengan beban salah. Nah, perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban ini benar kalimatnya. Nomor 9, sebuah pengungkit digunakan untuk mengangkat telur. Keuntungan mekanis pengungkit tersebut adalah, nah di sini penerapan yang di atas. Ada LK per LB dalam soal. LK-nya 60, LB-nya 20 sama dengan 3 kali. Ya, berikutnya kita ke katrol. Katrol yang digunakan untuk menimba air sumur. Berarti ini katrol jenis tetap ya. Sama seperti halnya pada tiang bendera. Keuntungan mekanis katrol bergerak. Jelas dua ya. Kalau tetap tadi satu. Kalau katrol bergerak yang seperti ini ya. Katrolnya berpindah. Nah, ini keuntungan mekanisnya dua. Seperti halnya Flying Fox misalnya. 12. Katrol digunakan mengangkat ember seberat 50 Newton. Gaya yang dibutuhkan adalah ini majemuk. Kalau majemuk berarti menghitung jumlah katrolnya. Satu, dua, tiga, empat. Maka keuntungan mekanisnya adalah 4. Maka W per F 4 sama dengan 50 per F. F-nya sama dengan 50 bagi 4, 12,5 Newton. 13. Berikut ini adalah alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Bidang miring, kapak, dan tangga. Ya, kapak yang tajam itu miring, makanya gayanya kecil. Tangga juga bidang miring. 14, kita masuk ke bidang miring. Seorang pekerja menaikkan barang seberat 600 Newton menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Gaya yang dibutuhkan adalah, rumus yang dipakai adalah S kali F, W kali H. Apa itu S? S itu yang miring nih. Nah ini 240 nih S nih. H-nya ini ya, ini adalah weight-nya. Kemudian ada gaya dorong F. Ini tanya di sini F, maka S-nya 240 kali F sama dengan 600 kali 80. F sama dengan 600 kali 80 per 240. 1, 3. 600 bagi 3 sama dengan 200 Newton.
Berikutnya 15. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang pekerja menaikkan barang. Oh, yang tadi soal yang tadi. Keuntungan mekanisnya adalah keuntungan mekanis W per F atau juga S per H. Yang udah ada di sini S per H aja deh. 240 bagi 80 sama dengan 3 kali. Oke. Nah, terakhir. Nah, ini soal high order thinking skill. Butuh menalar dulu. Perhatikan ya. Ini gambar dalam keadaan seimbang. Beban digeser 30 cm mendekati titik tumpu. Ketika digeser, otomatis jadi tidak seimbang. Nah, agar tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah pasti memindahkan yang ini nih. Berapa senti. Nah, berarti kita harus tahu dulu F-nya berapa. Ya, dalam keadaan seimbang dulu. Seimbang. Dalam keadaan seimbang, maka F kali LK, W kali LB. F kali lengan kuasanya 60, bebannya adalah 300 kali 40. F sama dengan 300 kali 40 per 60. Coret ya. Ini 5. F-nya sama dengan 200 Newton. Nah, setelah digeser, setelah digeser, lengan bebannya berubah. Yang digeser katanya 30 cm mendekati titik tumpu. Berarti di sini nih. Ini jaraknya 30 cm diubah. Maka lengan bebannya sekarang jadi berapa ke sini? Tuh, lengan bebannya di sini jadi 10 cm. Maka di sini 10 cm. Maka untuk mencari, kita cari lengan kuasanya setelah digeser berapa? F kali LK digeser, W kali lengan beban digeser. F-nya 200 yang kita dapat tadi, kali lengan kuasanya yang dicari, bebannya tetap 300 kali 10. Maka lengan kuasanya sama dengan 300 kali 10 per 200. Bisa kita coret di sini. 30 bagi 2 sama dengan 15 cm. Oh, berarti dia seimbangnya di sini. Di jarak 15 cm. Atau kata lainnya dia digeser sejauh 45 cm dong. 60 kurang 15 sama dengan 45. Itu menggeser 45 cm mendekati titik tumpu. Oke, itu dia pembahasannya. Silakan nanti kamu ulang lagi. Jangan lupa di like videonya dan juga di subscribe ya. Hahaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.